warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, kembali lagi kita di Halakoh Damai Podcast Religious Studies ke-136. Nah, di sore hari ini kembali lagi dengan saya, Ninis, Anissa Eka, yang akan menemani teman-teman semua. Dan juga ada Kang Daus. Halo Kang Daus, sudah ada di sini sebagai teman saya. Ya. Dan juga kita ada narasumber yang pastinya akan menemani kita sore hari ini. Ada Kang Dede Setiawan. Halo Kang Dede. Halo. Di sore hari ini kita mau ngobrolin suatu topik yang mungkin dirasa berat untuk sebagian orang, mungkin dirasa tidak juga untuk sebagian orang, karena topiknya adalah agama destruktif, telaah sosiologis atas agama sebagai suluh aktivisme. Jadi sesuatu yang pastinya kita akan bahas secara mendalam dalam 30 menit ke depan, dan pastinya kegiatan ini juga didukung oleh RSCJ Indonesia, Integritas Terbuka, kemudian oleh Fakultas Filsafat Unpar, CPC Kres, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan jangan lupa untuk follow kami di _damai, Halakoh Damai, dan juga Integritas Terbuka. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Aku mau ke Kang Daus dulu. Silahkan Kang Daus untuk kenalan. Oke, turnuhun Kang Dede Setiawan MAG. Wow. Kan? Ini satu alumni SAA, S1, S2, SAA. SAA itu sebenarnya bacanya panjang, SA ya. Ini judulnya luar biasa. Ini ngomongin agama. Telaah sosiologis atas agama sebagai suluh aktivisme. Ya, berarti kan mungkin ini mah pandangan awam saya dari judul gitu. Bagaimana caranya agama yang jadi sumber moral, sumber nilai menjadi aksi atau tindakan untuk tindakan aktivisme itu kan tindakan kurang lebih aktivitas yang memperlihatkan bertujuan untuk memberi manfaat kepada halayak banyak, mempertanyakan banyak isu yang harus dibenahi, dan aktivisme itu baik itu politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan. Nah, tapi ini based on agama, standar nilai, standar moralnya pakai agama. Ini kan pasti menjadi hal yang menarik untuk dibahas, dan itu memang sudah banyak ya, cukup banyak aktivisme seperti itu. Kalau aktivisme berbasis keagamaan, kayak aktivis kayak PMII itu kan keagamaan, HMI, GMNI mantu lah, PMKRI, ya, terus HI, nah itu belum IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Muhammadiyahnya, terus Pemuda Persis dan lain sebagainya. Mengalah biar lebih jumentre secara sosiologis, ini telahnya kayak gimana nih, ya, agama menjadi suluh aktivisme, bakar suluh lah mengkabasan ya betul. Oke, enggak Kang Dede di Haturanan. Ya, sekalian kenalan juga ya Kang Dede ya. Terima kasih sebelumnya untuk Halakoh Damai. Ya, terima kasih Pak narasumber. Oh, belum sabar ya, sabar. Lanjut. Terima kasih untuk Halakoh Damai atas undangannya. Jadi perkenalan terlebih dahulu mungkin ya. Siap. Jadi perkenalkan, saya Dede Setiawan, S1 Studi Agama-Agama UIN Bandung, yes. S2 juga Studi Agama-Agama UIN Bandung. Saya sebelumnya ada concern dalam gerakan sosial ini, memang terinspirasi dari salah satu penggerak di Halakoh Damai juga, Kang Jia. Oh, iya. Jadi yang memperkenalkan saya tentang memang Kang Jia itu tidak berhenti bergerak. Iya betul. Sampai hari ini. Terus berdetak. Itu. Ya. Jadi saya diperkenalkan oleh Kang Jia terkait studi tentang gerakan sosial ini dari Kang Jia. Tapi sebelum jauh kita membahas apa itu agama disruptif, saya ingin agak lebih kontekstual terlebih dahulu mungkin ya, membahas fenomena akhir-akhir ini. Yang jadi menariknya, kenapa judul yang diangkatnya itu adalah agama sebagai suluh aktivisme? Kita melihat bahwa
akhir-akhir ini nilai-nilai agama itu tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu, kalau kata Emil Durkheim, agama itu kan sebagai sebuah bentuk perekat sosial. Jadi agama itu jadi mempersatukan tatanan sosial. Tapi ada satu fenomena di mana justru agama ini menjadi sumber untuk menumbangkan status quo. Kayak kalau misalkan kita lihatlah gerakan-gerakan sosial di luar Indonesia, kayak ada gerakan Martin Luther King, ya kan? Terus aksi damai yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu kan based on-nya itu agama banget gitu kan. Yang mana itu untuk tujuannya untuk merubah status quo. Nah, menumbangkan. Nah, iya. Jadi kata disruptif di sini kalau kita secara literal artikan itu kan mengganggu ya. Mengganggu dalam artian mengganggu tatanan yang sudah ada. Kayak gitu. Jadi teori ini sebetulnya digagas oleh salah seorang sosiolog agama asal Amerika namanya Christian Smith. Jadi Christian Smith ini punya satu buku yang judulnya itu Disruptive Religion. Judul kecilnya itu The Force Faith of The Force Faith of Religion Activism. Jadi di mana kepercayaan itu jadi sumber daripada kekuatan aktivisme. Jadi gitu dulu ya. Jadi disruptif di sini bukan artian agama ini mengganggu, bukan mengganggu dalam artian tanda kutip mengganggu manusia gitu. Tapi agama jadi sumber aktivisme untuk mengganggu tatanan sosial yang sudah ada kayak gitu, untuk merubah kayak gitu. Ya. Gimana? Jadi, ya berarti benar gini, mungkin di Indonesia disruptif di sini itu maksudnya kalau di agama di tatanan sosial itu dianggap sudah mapan, akhirnya ada status quo. Ya anggaplah contoh kasus ketika status di tatanan sosial itu mulai ada dominasi atau hegemoni segelintir pihak, gitu ya. Atau ada monopolistik atau ada sifatnya ketidakadilan yang berlangsung di tatanan sosial itu. Agama itu menjadi salah satu sumber yang untuk mengharmonisasi itu lagi. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah contohnya. Menurut ini semua. Ya ini dari judulnya sebetulnya tricky kemudian gitu ya. Maksudnya sebagian orang mungkin berpikir, apalagi sekarang kita di era New Age, yang mana orang-orang udah mulai antipati gitu ya dengan agama, kayaknya enggak ada, ngapain aku ikut agama tertentu gitu ya. Ngapain saya lebih baik saya menjadi teis gitu, lebih baik saya menjadi ateis, atau mungkin malah mencampur-campurkan agama yang lain jadinya sinkretis misalkan kayak gitu ya. Dan itu terjadi di banyak Gen Z zaman sekarang gitu misalkan ya, di Indonesia khususnya. Kalau di Amerika mungkin konteksnya berbeda lagi. Terus juga ngomongin disruptif ini kan sebetulnya yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kemudian agama gitu yang menjadi suluhnya tadi yang untuk si aktivisme? Emang orang-orang itu ada apa gitu dengan agama yang kemudian akhirnya ya terjun langsung dengan aktivisme? Nah, kalau merunut pemikirannya Smith ya, jadi yang menggagas teori ini, jadi teori aset agama. Jadi nama yang digunakan untuk menamai agama disruptif ini itu namanya teori aset agama. Nah, dalam aset agama itu ada 3 aspek yang dijadikan sebagai pegangan para aktivis untuk melakukan giat-giat aktivismenya dalam rangka untuk merubah status quo itu. Yang pertama ada aset simbolik, yang kedua ada aset organisasi, dan yang ketiga ada aset emosional. Aset simbolik itu misalkan kayak gini. Ketika satu gerakan sosial itu biasanya kan ada semacam common enemy yang dijadikan sebagai musuh bersama. Misal dalam gerakan-gerakan lingkungan hidup. Di dalam gerakan-gerakan lingkungan hidup itu misal ada, kalau di
ormas ya, konteksnya ormas. Kalau di NU itu ada namanya Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, FNKSDA. Terus kalau di Muhammadiyah lebih banyak tuh. Ada Eko Bhinneka, ada Kader Hijau Muhammadiyah gitu kan. Itu mereka menggunakan aset agama dalam konteks sebagai aset simbolik dalam artian mereka menggunakan ayat-ayat suci, dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran, untuk melegitimasi gerakan mereka. Jadi mereka mengkampanyekan gagasan-gagasan aktivisme mereka itu untuk merubah tatanan sosial yang hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang destruktif gitu. Nah, ini kan ada hal yang menarik gitu, ketika di sisi lain agama itu diistilahkan oleh Christian Smith sebagai sesuatu yang disruptif, ditujukan untuk melawan hal yang destruktif, hal yang merusak kayak gitu. Nah, itu jadi salah satu aset yang digunakan dalam agama. Terus yang kedua ada aset organisasi. Yang tadi kayak semisal legitimasi yang digunakan untuk menggunakan agama dalam konteks institusinya, kayak misalkan agama dalam bentuk institusi ormas. Kalau misalkan dalam konteks teman-teman Kristiani ada PGI kayak gitu, ada KWI dan semacam itu, jadi aset organisasi yang dalam tanda kutip itu jadi suluh juga untuk aktivisme yang dilakukan oleh para aktivis keagamaan. Terus yang terakhir ada aset emosional. Jadi aset emosional ini nggak bisa lepas daripada spiritualitas yang dimiliki oleh agama. Jadi kayak misal dalam konteks sosiologisnya, ketika agama dijadikan sebagai suluh aktivisme dalam aspek emosionalnya, itu kan ada semacam identitas bersama, ya kan? Kalau misalkan kita teman-teman yang ada dalam satu gerakan sosial, ambil contoh misalkan FNKSDA, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, mereka itu punya identitas bersama sebagai bagian daripada warga Nahdliyin yang punya kepedulian terhadap isu lingkungan. Meskipun mereka tidak secara struktural bergabung dengan organisasinya kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi mereka punya identitas bersama secara emosionalnya kayak gitu. Jadi ada 3 aset itu gitu dalam agama menurut Christian Smith. Simbolis, organisasi, sama emosional kayak gitu. Well banget. Nes apa Nes? Jadi aku mengingatkanku dengan Theology of Liberation sebenarnya. Iya. Yang ini bisa diminum kan? Dulu mana. Boleh. Masih mau pakai es lagi? Ya, tadi aku kepikiran, ini mengingatkanku dengan teologi liberation, di mana kan kalau liberation orang yang teropres gitu ya, opres itu bahasa Indonesianya, yang mengalami ketidaksetaraan, ketidakadilan, tertindas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini pertanyaanku juga, karena ini kita ngomongnya aktivisme, berarti kalau begitu agama sekarang bukan di dalam konteks ini digunakan sebagai instrumen untuk let's say mengambil sesuatu atau ada goals tertentu yang mau dicapai bersama. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, aktivisme itu ada banyak sekali ya. Jadi ya apakah termasuk di dalamnya kan ada yang let's say ada yang right wings, ada yang left wings gitu. Ada yang pro kanan, pro kiri gitu ya, ada yang pro masyarakat, ada yang pro dengan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana dong? Apakah agama juga kemudian teorinya Christian Smith itu mengacu ke situ atau enggak? Ini menariknya tuh kayak gini. Jadi teori ini bisa ditemukan dalam setiap bentuk aktivisme. Baik itu yang enggak bersinggungan dengan agama ataupun ini. Jadi agama yang dimaksud oleh
Christian Smith di teorinya ini itu nilai-nilainya. Jadi bukan agama secara institusi. Jadi dalam setiap agama apapun itu aktivisme yang dilakukannya pasti ada nilai-nilai atau aset, dalam bahasanya Smith itu aset yang digunakan untuk melakukan aktivisme. Terlepas dari aktivismenya itu goalsnya itu nantinya mau apa namanya kategorisasinya mau sayap kiri sayap kanan, itu jadi apa namanya jadi hal yang menariknya itu, jadi si agama ini tidak memandang tujuan goals dari aktivisme itu apa, tapi nilai-nilai yang dibawa dalam setiap gerakan dalam aktivitas aktivisme yang teman-teman aktivisme lakukan itu ada nilai-nilai agamanya yang dijadikan suluhnya itu. Jadi apapun bentuk aktivismenya, mau sayap kanan, sayap kiri, mau yang moderat, mau yang tidak moderat, ada nilai-nilai keagamaan yang mereka ambil. Ini pasti. Mau di agama apapun, mau di aktivisme apapun, gitu ya. Apakah dia nilai-nilai Kristiani, nilai Judaism, gitu ya, nilai Buddhis dan beberapa, tapi ada aktivisme secara umum aktivisme ini ngambil 3 aset dari agama tersebut. Menarik. Oke, itu teh pemikiran Christian Smith. Gitu. Ya, Christian Smith teh Balawi bukan? Bahar bin Smith kan? Bukan. Kalau sepertinya mungkin bisa, tapi kayaknya enggak sih. Bisa ya. Oke. Gimana Kang Dede? Nah, dari gerakan sosial ini, Kang Dede, yang pernah Kang Dede langsung misalnya research aktivisme di mana yang sebagai gerakan sosial berbasiskan keagamaan yang pernah Kang Dede terjun langsung di situ atau terlibat atau meneliti secara langsung, mungkin ada apa? Misalnya kalau tadi ada ayat sebagai legitimasi, nah contohnya kumaha. Nah itu. Terus organisasi ormas, sebenarnya ormas keagamaan sebagai titik pergerakannya, titik bakarnya, titik suluhnya, terus juga emosional tadi itu sebagai titik bakarnya. Nah ini pernah ada contoh kasus konkretnya di aktivisme mana gitu. Ya. Saya waktu S1 itu kebetulan penelitiannya menerapkan teori ini, itu meneliti di yang tadi saya sebut di awal, FNKSDA. Oke. Jadi jadi dari warga Nahdliyin. Jadi Pro Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam ini salah satu movement yang mana mereka berorientasi pada penyelamatan sumber daya alam. Kita apa ya? Kemarin rame itu kan. Gus Ulil yang mengatakan bahwa aktivis lingkungan itu yang ekstrim gitu, itu puritan gitu ya, puritan untuk mengembalikan keadaan alam yang sudah ditambang kayak gitu, disebut sebagai wahabi lingkungan. Nah, teman-teman FNKSDA yang pernah saya wawancarai itu menilai bahwa gerakan-gerakan aktivisme lingkungan, kalau misalkan kita lihat dari pemikirannya Smith tentang agama disruptif ini, dalam gerakan mereka FNKSDA itu seringkali mengkampanyekan perlindungan terhadap alam itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak misal Al-A'raf ayat 69 kayak gitu ya. Ayat-ayat tentang pelestarian alam dan lain semacamnya. Nah, mereka juga menggunakan aset organisasionalnya itu dengan titel ke-NU-an mereka. Meskipun tidak secara struktural langsung dengan PBNU, tapi mereka secara kultural itu merasa bahwa kita sebagai warga Nahdliyin itu perlu untuk melakukan aktivisme pelestarian lingkungan. Terus yang terakhir di bagian
aset emosionalnya, teman-teman FNKSD ini merasa bahwa mereka punya musuh bersama. Dalam hal ini pelaku-pelaku bisnis ekstraktif. Yang eksploitatif. Jadi pelaku-pelaku perusak alam dan semacam itu mereka jadikan sebagai common enemy untuk jadi objek perlawanan, objek untuk mereka lawan, objek status quo, objek status quo yang harus ditumbangkan dan diubah gitu. Jadi secara konkretnya teori ini bisa kita jadikan cara pandang atau psikoanalisis terhadap fenomena-fenomena gerakan sosial yang berbasis untuk perubahan gitu. Misal kalau misalkan dalam konteks politik kayak reuni aksi 212 kayak gitu, itu sebetulnya bisa dianalisis pakai teori ini bahwa mereka secara organiknya itu punya ketiga aset ini. Secara simbolik mereka punya keterkaitan, lalu yang kedua secara aset organisasional itu kan menghimpun seluruh organisasi-organisasi masyarakat Islam gitu ya, reuni gitu. Terus yang terakhirnya ada aset emosional. Jadi secara emosional mereka terikat untuk melakukan gerakan karena ada satu objek yang harus dilawan dan ditumbangkan kayak gitu. Dalam hal ini para penista agama gitu kan, yang dijadikan objek perlawanan mereka kayak gitu. Jadi bisa dijadikan psikoanalisis dalam setiap fenomena aktivisme keagamaan. Kang Dede, saya pengen spesifik terkait emosional tadi ya, aspek aset emosional. Ya. Itu bisa nggak munculnya secara kultural, bukan secara institusi keagamaan tertentu. Secara kultural misalnya orang Kristen juga sama, kalau lihat fenomena ini dia akan tidak menolak gitu ya. Orang Islam juga sama, ketika melihat fenomena ini akan menolak, akhirnya bikin movement bersama gitu. Ya kalau 212 itu juga mirip seperti 212 ya, cuma masih agak lebih parsial. Ya, parsial memang. Nah, kalau kita cari titik temu titik temu untuk menyatukan emosional. Jadi mesti ada, kalau menurut saya mesti ada semacam kalau kata Canur itu ada kalimatun sawanya dulu gitu. Kalimatun sawa yang menyatukan bahwa kita sepakat dalam satu hal ini, mari kita buat gerakan gitu. Misalkan kalimatun sawa itu apa? Jadi kalimatun sawa itu jadi ada kalimat yang sama. Jadi ada satu narasi yang bisa menyatukan, mengakomodir semua. Sophia Perenis lah. Gitu. Jadi ada satu narasi yang bisa menyatukan. Jadi misal yang akhir-akhir ini lagi yang happening Gaza kayak gitu. Itu kan sebetulnya bukan dalam bukan hanya konflik agama gitu kan. Udah lebih dari itu soal kemanusiaan. Jadi setiap bentuk kepercayaan harusnya sih, udah idealnya gitu ya, seyogyanya kalau soal kemanusiaan pasti sepakat lah gitu ya, pasti sepakat. Jadi kita bisa buat satu gerakan bersama dengan musuh bersama juga gitu. Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung ketika ada satu narasi yang bisa menyatukan setiap persepsi berbeda, itu kita bisa sepakat bahwa itu jadi masalah bersama untuk kita fokus membuat satu gerakan. Selain kemanusiaan, soal isu lingkungan itu kan soal hal yang krusial juga gitu. Dan relatif lintas iman. Iya, relatif setiap orang itu sepakat bahwa isu lingkungan itu jadi sesuatu yang mesti diperhatikan karena ini menyangkut
menyangkut apa keberlangsungan hidup kita Hajat sebagai hidup orang manusia. banyak. Kayak gitu. Keberlanjutan ekosistem umat manusia. Nah itu, jadi mesti ada itunya dulu tuh narasi yang Dan bisa tentunya menyatukan. bisa cukup efektif pakai persoalan analisa Christian. Nah Smith itu ini memang ini diterapkan di mana juga. Misalnya kalau diterapkan misalnya ke gangster, teori ini nih ya. Misalnya Kalau kita nggak usah nyebutin nama gangster-gangsternya, nggak usah ngomongin guys, atau yang lain, nggak usah. Oke, bisa nggak misalnya ini mana biar apa? Biar sedikit agak kira-kira nerapkan aku malah mending kalangan teman-teman gangster gitu. Itu teman-teman saya juga sebenarnya. Ya, kalau saya menyebut teman itu saya dimusuhin lagi. Mangga. Nah, sebetulnya bisa-bisa aja karena ini bisa tadi saya bilang bisa diterapkan di semua fenomena aktivisme. Kalau misalkan kita ambil studi kasusnya tadi gangster ya, itu kita tahu lah gangster sekarang itu udah ada semacam dorongan untuk apa namanya hijrah gitu kan. Hijrah itu kan itu apa? Hijrah itu kan beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain kayak gitu. Satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi yang asalnya mereka dalam tanda kutip dipandang oleh masyarakat sebagai apa namanya pengganggu kayak dalam tanda kutip gitu ya. Tapi dalam satu kasus ini fenomena akhir-akhir ini teman-teman dari gangster itu kan melakukan satu gerakan-gerakan yang cukup positif gitu. Yang mana di dalamnya itu ada nilai-nilai agama. Yes. Secara aset simbolik, secara aset organisasional, secara aset emosionalnya juga ada di sana. Jadi memang menarik gitu pemikiran Smith ini. Jadi sosiolog ya? Sosiolog. Abad 20 ya? Abad 20 masih hidup masih hidup. Dia ngajarnya masih kena ayah dikieun. Masih ayah kena dikieun. Dia ngajar di apa namanya? Saya lupa nama kampusnya pokoknya di Amerika. Ini karena waktu kita terbatas kan Daus dan juga Kang Dede, mungkin kita mau ke kesimpulan dulu ya. Sekaligus ini terakhir gitu. Karena Kang Dede mempelajari ini gitu. Kemudian menjadi pertanyaan adalah apa kritik Kang Dede ketika membaca teorinya Mas atau Bapak Smith ini gitu ya. Mangga sekalian closing. Ketika waktu S1, ini sedikit cerita dikit lah. Waktu S1 itu saya dicekoki teori sosiologi agamanya itu teori Emil Durkheim. Ya kan? Kalau orang-orang Durkheimian itu kan menganggap bahwa masyarakat itu sakral. Ya kan, masyarakat sakral, agama hadir sebagai perekat sosial itu. Jadi ketika agama tidak hadir di masyarakat, itu masyarakat pasti akan terpecah belah dan semacamnya. Tetapi ketika saya diperkenalkan dengan teori ini, justru ketika agama tidak lagi menjadi perekat sosial dalam tanda kutip untuk mempersatukan, justru menjadi sumber untuk melawan status quo, melawan satu keadaan di mana misal rezim yang zolim atau rezim yang menindas dan semacamnya. Justru agama menjadi sumber utama untuk melakukan aktivitas gerakan sosial itu tadi. Nah, kehadiran teori ini itu sekaligus mengkritik teorinya Durkheim yang selama ini kita oleh sarjana studi agama-agama itu dianggap sebagai teori yang sudah mapan. Teori babon gitu. Itu di apa? Kalau teman-teman di SI itu ada bukunya si Daniel Elpas itu ya, yang isinya itu 7 teori agama yang sekarang udah 9 ya. Iya, sekarang udah direvisi jadi 9 gitu. Itu kan selalu masuk tuh. Teorinya Durkheim itu sebagai agama, sebagai perekat sosial dan dipandang bahwa masyarakat itu sakral dan semacamnya. Tapi dengan kehadiran gagasan Smith yang memandang bahwa justru nilai agama itu justru agama bisa jadi sumber daripada gerakan sosial untuk melawan status quo yang ada. Jadi ini yang menarik kalau misalkan di Indonesia bisa
mengelaborasi gagasan ini dalam konteks keindonesiaan ya. Ini justru bisa jadi hasanah baru gitu dalam studi agama-agama kayak gitu ke depannya. Mungkin itu. Oke, mantap banget ya. Gitu. Sore hari ini udah semakin panas, tapi karena nanti waktu ya, dan juga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Produser udah gini-gini. 30 menit gak terasa kita udah ngobrol bareng sama Kang Dede dan juga Kang Daus dan juga saya Ninis. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk sahabat Damai yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa follow akun Instagramnya Halako Damai. Dan Damai. Oke, terima kasih sahabat Damai. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai untuk kita semua. Dadah.